Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah menunjukkan satu contoh dengan qasasul Quran, cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran untuk kita semua. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, jamaah pendengar Radio Republik Indonesia, jamaah pendengar Radio Baitur Rahman, jamaah pendengar Radio Serambi FM, dan jamaah pendengar radio swasta yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Perkasa terhadap semua makhluknya yang ingin dan berencana untuk durhaka dan memurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada seorang pun yang sanggup untuk melawan Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah dan mensyukuri berbagai macam nikmat dan rahmat Allah yang sedang kita terima, telah kita terima, dan akan kita terima pada masa-masa yang akan datang,
Kita bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah dengan selalu mau mengagungkan kalimah Allah La ilaha illallah, dan kemudian kita senantiasa mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul untuk menyampaikan dakwah dan risalah li'a'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang suci dan terpuji di alam ini, dan juga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kekafiran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam yang gelap gulita dalam segi akhlak. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk berdakwah, mengangkat mereka ke alam Islamiyah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pembahasan kita masih di surat Asy-Syu'ara tentang ayat-ayat akhlak yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua melalui junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surat Asy-Syu'ara yang pernah kita bahas beberapa minggu yang lalu, Allah menunjukkan satu contoh dengan qasasul Quran, cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran untuk kita semua. Contoh yang pernah kita baca ketika Allah berfirman dan mewahyukan kepada Nabiullah Nuh alaihi salam untuk berdakwah. Nabi Nuh tetap berdakwah meskipun orang yang mengikuti dakwah Nabi Nuh itu sangat sedikit, tapi tetap sabar di dalam menyampaikan dakwah dan risalah. Umat Nabi Nuh yang tidak beriman bukan hanya tidak beriman, malah mengejek dan menghina. Apa hinaan dan cacian mereka kepada Nabi Nuh alaihi salam ketika menyampaikan dakwah dari risalah, bahwa mereka menganggap orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan mengikuti dakwah dari risalah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam itu adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak cerdas, orang-orang yang hina dina. Dan bahkan mereka bukan hanya tidak percaya kepada Allah, tidak yakin kepada Nabi Nuh alaihi salam, mereka minta azab kepada Allah melalui Nabi Nuh alaihi salam. Akhirnya Allah memenuhi permintaan orang-orang kafir pada waktu itu yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bencana yang didatangkan oleh Allah kepada umat yang tidak beriman di kota Nabi Nuh alaihissalam di Mesopotamia, Irak itu? Allah tenggelamkan, Allah binasakan seluruh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan Allah menyelamatkan
Nabi Nuh alaihissalam beserta dengan orang-orang yang beriman kepada Allah bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Cerita selanjutnya di dalam Qasasul Quran, cerita-cerita di dalam Al-Quran di surat Asy-Syu'ara ini, Allah menceritakan suatu kota namanya Al-Ahqaf. Ini ada 3 nama, ada Ubar, ada Iram. Jadi kalau kita membaca di surat Al-Fajru, kota Iram di dekat Yaman, ibu kotanya Ubar. Iramazatil Imad, kota Iram yang penuh dengan bangunan-bangunan yang tinggi, tiang-tiang yang amat dahsyat, arsitektur yang sangat cerdas, dan mereka merasa diri sangat cerdas, sangat pintar, tapi sombong. Dengan bentuk badannya yang besar-besar, tinggi besar, dan mereka itu sikap dan akhlak yang mereka miliki adalah bengis, pemarah, dan pembunuh sesama mereka, saling bunuh-membunuh. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sangat ingkar kepada Allah dan juga menghina Nabi Hud alaihissalam sebagai nabinya mereka. Apa yang terjadi di negeri Iram itu, dan bahkan penduduknya bisa membuat surga buatan. Nah, sekarang di media bisa dilihat bahwa ada memang kerja mereka, karena mereka tahu bahwa nanti ada surga, dan mereka membaca juga dan mendengar bahwa Allah sudah membuat surga yang sangat indah. Mereka juga buat surga buatan, dan mereka tahu bahwa di dalam surga ada bidadari-bidadari. Mereka juga menciptakan suasana seperti surga benaran. Mereka buatlah surga palsu yang ketika mereka membuat acara grand opening atau mengumumkan bahwa surga ini sudah dibuka, diundanglah perawan-perawan yang banyak di kota Iram untuk disuguhkan kepada setiap yang hadir. Kapan Allah menyiksa mereka? Di saat mereka mengadakan acara besar-besaran, pesta pora, mabuk-mabuk, dan menikmati surga buatan mereka, berzina dengan perawan-perawan yang disuguhkan itu. Di saat itulah Allah menghancurkan kota Iram, ibu kotanya Ubar, atau bahasa lainnya Al-Ahqaf, negeri yang dekat dengan Hadramaut, antara Hadramaut dan Yaman itu dimusnahkan oleh Allah. Tidak ada yang selamat, semuanya dibinasakan oleh Allah. Siapa yang selamat? Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersama dengan Hud alaihissalam, dan kemudian yang lainnya yang tidak beriman dimusnahkan oleh Allah. Bukan hanya orangnya, tapi gedung-gedung dan rumah-rumah yang mereka bangun yang sangat tinggi. Kota mereka bagaikan kota metropolitan, tetapi dilongsorkan bumi oleh Allah, dan mereka semuanya musnah. Tidak ada yang selamat kecuali Nabi Hud dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan kaum Nabi Soleh alaihissalam. Banyak di antara mereka, karena di dalam Al-Quran itu sangat terkenal kaum Ad dan kaum Samud, atau kaum Samud dan kaum Ad. Mereka juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bentuk badannya sama dengan umat Nabi Hud alaihissalam. Umat Nabi Soleh ini juga tinggi besar, tapi congkak, sombong, tidak percaya kepada Nabi mereka. Mereka selalu melawan Allah dan selalu melawan Rasulnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Soleh. Akhirnya Allah memusnahkan seluruh orang-orang yang tidak beriman dengan gempa yang amat dahsyat. Allah turunkan angin yang amat hebat dan Allah binasakan mereka. Tak ada yang selamat
kecuali Nabi Soleh dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara juga Allah menceritakan, yang diceritakan dalam surat Asy-Syu'ara ini orang-orang yang dihukum dengan hukuman berat. Jadi ada hukuman berat pertama kepada umat Nabi Nuh yang tidak beriman, yang kedua kepada umat Nabi Hud yang tidak beriman, kemudian yang ketiga kepada umat Nabi Soleh yang tidak beriman, selanjutnya kepada umat Nabi Lut yang semua kita paham bahwa kerjanya umat Nabi Lut ini bukan hanya tidak mau beriman kepada Allah, menghina Nabi mereka Nabi Lut. Apa kerja mereka? Nah, ini ada kejahatan-kejahatan umat Nabi Lut yang diterangkan di dalam Al-Quran. Pertama, mereka berzina laki dengan laki atau homoseksual, homoseks atau sodom, sehingga kampung Nabi Lut alaihissalam diberi nama dengan Qaryatu Sodom, kota Sodomi, artinya kampung Sodomi. Nah, ini bisa nanti dilihat dalam Atlasul Quran. Kampung para nabi, kampung Nabi Lut ini berdekatan dengan kampungnya Nabi Ibrahim, kota Nabi Ibrahim alaihissalam di Babilonia. Jadi Nabi Lut ini adalah adik sepupu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut berdakwah siang dan malam, tetapi oleh umat Nabi Lut ini tetap melampiaskan kejahatannya. Pertama, berzina laki dengan laki. Yang kedua, ketika ada acara-acara di depan umum mereka berzina laki dengan laki. Kemudian mereka qati'ut tariq, jadi pembegal di jalan-jalan. Kalau yang lewat ini orang miskin dibunuh, kalau yang lewat orang kaya minta uang, diberikan uang, selamat dengan uangnya. Begitu jahatnya umat Nabi Lut yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghukum umat Nabi Lut berapa lama? Dari jam 00 tengah malam sampai dengan waktu pagi. Berarti kalau kita ukur ada lebih kurang 8 jam Allah menghukum umat Nabi Lut yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka semua ditewaskan oleh Allah. Fakubkibu, dijungkir balikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala negeri mereka, menyekun bahasa Aceh, getampo oleh Allah yang miuk watu yang itu miuk. Jadi dijungkir balikan oleh Allah atas ke bawah, bawah ke atas. Mereka dalam keadaan sempoyongan, mati satu persatu selama 8 jam, tidak ada yang selamat. Bagaimana cara Allah memisahkan orang-orang yang beriman? Bersama dengan Nabi Lut alaihissalam disuruh pisah. Pergilah ke suatu tempat, jangan menoleh ke belakang. Mereka pun patuh. Pada waktu paginya mereka melihat bahwa negeri Sodom itu dimusnahkan oleh Allah. Tak ada yang selamat kecuali Nabi Lut alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah enggak ada kemungkaran di zaman Nabi Ibrahim? Ada, sampai dengan mereka membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tetapi ketika mereka melihat mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya tersungkur, semuanya sujud kepada Allah, bahwa benar-benar Ibrahim alaihissalam Khalilullah, kekasih Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kobaran api. Maka api yang sebenarnya membakar, tetapi dengan kekuasaan Allah api itu menjadi dingin dan Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan tidak ada penjahat, bukan tidak ada maksiat di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Mantan-mantan penjahat ini ketika melihat Nabi Ibrahim tidak terbakar, semuanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut tidak begitu dahsyat kejahatan yang terjadi pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim diselamatkan oleh Allah beserta seluruh orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam
semuanya dalam keadaan selamat, dan cucu-cucu daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bawahnya ada cobaan yang amat dahsyat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berada di kota Madian. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Ke negeri Madian Allah utus orang kampungnya sendiri, orang kotanya sendiri, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam untuk berdakwah. Jadi Madian ini kalau sekarang dekat dengan kota Yordania, kampungnya Raja Husin atau kotanya Raja Husin, dan sekarang dipimpin oleh anaknya Raja Abdullah. Itu Madian pada masa dahulu, pada masa Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini adalah mertua dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi apa kerja daripada orang-orang Madian ini? Pedagang-pedagang, jadi pebisnis-pebisnis. Tapi masyarakatnya sombong dan bohong, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menghina Nabi Syuaib, karena Nabi Syuaib usia sudah tua. Artinya mereka menegur, wahai Syuaib, kamu jangan banyak berdakwah, kamu udah tua, berhenti saja dari berdakwah. Padahal suara Nabi Syuaib alaihissalam masih sangat jelas, seorang ahli retorika, ahli pidato, dengan suara yang sangat bagus. Tapi yang namanya menghina, Syuaib, kamu udah tua, jangan berdakwah di depan kami. Bukan, saya tidak bermaksud berdakwah untuk mengambil upah dari kalian. Upahku hanyalah Allah. Kalau bahasa kita, kamu jangan melarang saya untuk berdakwah. Honorariumku di sisi Allah, saya nggak minta kepada kalian semua. Setelah berdakwah nanti kalian kumpulkan uang untuk saya, enggak. Jadi Allah lah yang memberikan makan dan minum kepadaku, dan upahku ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudaraku, berdaganglah secara jujur. Ubudullah, sembahlah Allah, jangan kalian mengurangi timbangan, adillah kalian dalam menimbang. Terjadi diskusi yang panjang dengan Nabi Syuaib alaihi salam, sampai dengan akhirnya mereka berkata, wahai Syuaib, berhenti kamu dari berdakwah, kalau tidak kami akan merajammu. Laula ar-rahtik, kalau sekiranya enggak ada wibawa keluargamu, kalau sekiranya kami enggak takut kepada keluargamu, kami akan merajammu, kami akan melemparimu wahai Syuaib. Syuaib menjawab, apakah saudaraku dan keluargaku lebih engkau takuti daripada Allah yang maha mudah untuk mendatangkan azab? Apa kata mereka? Jangan cerita azab. Kalau memang engkau benar-benar seorang nabi, seorang rasul, mintakan kepada Tuhanmu agar kami yang tidak beriman kepada Allahmu dan kami yang curang dalam dagang bisa mendapatkan azab. Nabi Syuaib pun berdoa kepada Allah, ya Allah, siang dan malam aku berdakwah, mereka menghinaku ya Allah. Tentu penghinaan mereka enggak diberitahu kepada Allah, karena Allah Maha tahu apa materi penghinaan kepada Nabi Syuaib. Antara lain dibilang Nabi Syuaib sudah tua, Nabi Syuaib sudah lemah, berhenti saja dari berdakwah, kami enggak butuh dakwah dan risalah yang kau sampaikan. Yang kami ingin lihat wahai Syuaib, kalau memang benar-benar engkau seorang nabi, seorang rasul, coba mintakan kepada Tuhanmu supaya kami semua yang tidak beriman kepada Allahmu dan tidak beriman kepadamu, supaya kami diazab saja. Nekat-nekat sekali mereka di dalam meminta sesuatu kepada nabi-nabi mereka. Nabi Syuaib hanya menjawab, aku ditugaskan untuk berdakwah. Azab itu urusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian karena mereka terus meminta supaya diazab, berapa lama orang-orang Madian yang tidak beriman ini diazab oleh Allah? 7 hari 7 malam ditambah 1 hari, sab'ata layalin wa samaniyata ayyam,
7 hari 7 malam ndak henti-henti. Allah azab orang-orang Madian yang tidak beriman karena mereka minta, wahai Syuaib, kamu berhenti saja berdakwah, kamu sudah tua, kalau enggak berhenti kami rajam. Rajam itu ngambil batu, ambil pasir, dilempari. Setiap yang lewat Nabi Syuaib mau dilempar. Tapi ada hebatnya keluarga Syuaib alaihissalam, mereka takut kalau sekiranya bukan karena wibawa keluargamu wahai Syuaib, kami akan merajammu. Maka Nabi Syuaib menjawab, bukan keluargaku yang paling hebat, Allahul wahidul qahhar, la ilaha illallah, la na'budu illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan tidak ada yang kami sembah illallah, kecuali Allah. La ilaha illallah, la na'budu illallah. Mereka semakin benci. Kami nggak mau dengar lagi. Kalau dulu nggak mau dengar, tutup telinga. Kami nggak mau dengar lagi. Mintakan saja azab dari Tuhanmu. Ternyata Allah memberitahu kepada Syuaib dan seluruh orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah. Mulai hari pertama Allah datangkan kering yang amat kering, panas yang amat panas. Berapa hari? 7 hari 7 malam mereka enggak tahan. Mereka lari ke gunung-gunung mencari pepohonan. Ternyata di gunung, di hutan pun Allah keringkan daun-daun kayu. Mereka buka baju, buka celana, dan mereka enggak tahan lagi. Sebahagian mati berkelimpangan di jalan-jalan. Pada hari ke-8, karena mereka sudah sangat panas, Allah nampakkan awan hitam. Mereka mengira bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Lalu berkumpullah di bawah awan hitam itu. Ternyata apa yang diturunkan oleh Allah? Fa'amtarna alaihim matara. Allah hujani mereka dengan hujan batu. Dan seluruh orang-orang yang tidak beriman mati bergelimpangan di jalan-jalan dan di tempat persembunyian mereka. Fi darihim jasimin, di tempat-tempat persembunyian mereka dimusnahkan oleh Allah. Ada sebagian enggak keluar ingin menyelamatkan diri, di rumah pun mereka dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang selamat melainkan Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau umat Nabi Lut disiksa oleh Allah selama 8 jam, umat Nabi Syuaib selama 8 hari atau 7 hari 7 malam dan ditambah dengan 1 hari. Sab'ata layalin wa samaniyata ayyam, 7 hari 7 malam, dan pada hari ke-8 Allah musnahkan mereka. Tidak ada satupun yang selamat kecuali Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian azab yang diberikan untuk orang Mesir di zaman Nabi Musa. Siapa itu Nabi Musa? Adik dari Nabi Harun alaihissalam, menantu dari Nabi Syuaib alaihissalam, atau Nabi Syuaib itu mertua dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau Nabi Syuaib diutus oleh Allah ke negeri Madian, Nabi Musa pun pernah merantau dan hijrah ke Madian. Di sanalah Nabi Musa menemukan jodohnya, yaitu dengan salah seorang anak dari Nabi Syuaib alaihissalam, yang di dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir, nama istri Nabi Musa alaihissalam adalah Safura, salah seorang anak dari Nabi Syuaib alaihissalam. Karena Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Firaun di Mesir, lalu merantau ke Madian. Di Madianlah beliau menemukan jodohnya, menemukan istrinya, yaitu putri kandung dari Nabiullah Syuaib alaihissalam. Setelah berkeluarga kembali lagi ke Mesir. Di Mesir Musa harus menghadapi seorang raja yang sangat kejam, namanya Firaun, yang mengakui diri sebagai Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling hebat.
Ternyata Nabi Musa alaihissalam diberikan keberanian oleh Allah, kemudian dibantu oleh abangnya yang bernama Nabi Harun. Jadi kalau di dalam Al-Quran Allah sebutkan dulu Nabi Musa, kemudian Harun, karena meskipun Harun ini abang kandung dari Nabi Musa, tapi Nabi Musa lebih duluan jadi nabi dibandingkan dengan abangnya yang bernama Nabi Harun. Untuk tidak terjadi perselisihan pendapat, bisa dibaca di dalam kitab Ahkamul Quran yang ditulis oleh Imam Ibnu Arabi bahwa Nabi Musa itu adalah adik dari Nabiullah Harun alaihissalam, atau Harun adalah abang kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Silsilah kenabian lebih duluan Nabi Musa alaihissalam, dan Musa ini sangat berani menghadapi Firaun yang fisik juga tinggi-tinggi. Ini pernah saya ceritakan di Mesir Raya ini, saya pernah melihat jasad Firaun ketika ditayangkan pada tanggal 1 Muharram, itu 10 tahun lalu di Masjid Pondok Indah. Orang Aceh juga yang punya Mall Pondok Indah dan Pondok Indah Mall, serta beliau juga membangun Masjid Pondok Indah. Pada tanggal 1 Muharram itu beliau menayangkan foto Firaun di Museum Mesir, Mumi Mesir. Saya melihat bahwa perawakan Firaun saja ini sangat besar, jari jemarinya sangat besar. Maka Allah menciptakan Nabi Musa alaihissalam juga seimbang dengan Firaun laknatillah, supaya Nabi Musa juga bisa untuk menghadapi Firaun dengan tangannya. Artinya Nabi Musa diberi kelebihan oleh Allah, kalau bahasa kita ini pandai bela diri, pandai karate, ya kan, pandai bela diri, sehingga dengan sangat mudah jika ada orang yang bermaksud untuk menghina atau ingin menyakiti, Nabi Musa alaihissalam bisa membela diri, tidak perlu mengundang jamaahnya. Jadi cukup, ya kan? Nah, ini kehebatan daripada Nabi Musa alaihissalam. Siapapun dia berani menghadapi, tapi nggak mau berkelahi. Karena dulu pernah mendamaikan orang ya, dari sesama orang kampungnya, nggak mau dengar, dipukul oleh Nabi Musa, sekali pukul mati. Maka Allah melarang, jangan kamu menggunakan tanganmu untuk mendamaikan seseorang, bisa berbahaya. Berarti begitu kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Tetapi masyarakat di Mesir pada waktu itu yang dipimpin oleh Firaun laknatillah, karena dalam Al-Quran itu ada beberapa penjahat yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Sebenarnya ada 3 yang paling jahat, ada Qarun, ada Fir'aun, ada Haman. Siapa itu Qarun? Orang kaya di zaman Nabi Musa alaihissalam yang sangat congkak dan sombong. Siapa itu Firaun? Seorang raja di zaman Nabi Musa yang banyak tentara-tentaranya tapi sombong, bahkan mengakui diri sebagai Tuhan. Siapa itu Haman? Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Qarun, Firaun dan Haman. Haman ini aspri, asisten pribadi, menterinya, staf khususnya daripada Firaun laknatillah. Sombongnya juga Masya Allah. Tetapi kemudian Allah menenggelamkan semua mereka. Qarun mati dilongsorkan tanah oleh Allah, rumah dan hartanya dimusnahkan oleh Allah. Firaun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, dan Haman juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hal-hal yang diceritakan di dalam surat Asy-Syu'ara ini yang banyak mengandung qasasul Quran, cerita-cerita di dalam Al-Quran. Kalau kita mau untuk mengambil pelajaran dari cerita para nabi dan para rasul, itu kalau kita kuliah tentang akhlak sangat bagus. Artinya nabi-nabi itu diberikan banyak teladan oleh Allah. Coba lihat bagaimana disakiti oleh umatnya yang tidak beriman, tapi para nabi itu sabar, nggak pernah mau untuk mengadakan perlawanan, karena memang mereka dilindungi oleh Allah. Allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu
ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Para nabi, para rasul adalah orang yang diutus oleh Allah dan mereka tidak takut kepada siapapun illallah kecuali kepada Allah, dan kerja dakwah mereka selalu dilindungi dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat Asy-Syu'ara ini paling banyak Allah menyebut kata yang berulang. Ada 3 firman Allah yang berulang di sini. Yang pertama, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Satu lagi, fattaqullaha wa ati'un. Nah, itu selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syu'ara ini supaya kita bisa untuk mengambil pelajaran dari yang difirmankan oleh Allah. Jadi satu lagi, fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadanya. Bahwa para nabi, para rasul di dalam berdakwah tidak pernah berharap upah. Upahnya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin fattakullah wa ati'un. Aku tidak berharap honorarium dari kalian semua, upah dari kalian semua. Upahku ada di sisi Allah, Tuhan pemilik alam. Fattakullah wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadanya. Semoga qasasul Quran, cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran di surat Asy-Syu'ara ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حاضر سلطانها الغيبي أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي يا أيها النبي الله